ing dalem masjid. Orang yang haid atau yang nifas ya cewek, makanya kalau di kita kan pasti tahu ya, orang yang haid atau nifas atau sedang berhalangan itu ya nggak mau masuk ke masjid. Kita tanyakan aja, lagi haid mbak atau siapa, atau sedulur kita atau teman kita, terus kalau yang lagi haid ya di luar saja, jangan di dalam masjid. Karena apa? Karena takutnya nanti darahnya jatuh di masjid. Tapi bagaimana kalau lagi darurat, misalnya darurat banget ya, cewek dikejar-kejar sama penjahat, terus mau ngumpet nggak ada tempat, terus ngumpetnya di dalam masjid, itu bagaimana? Hal-hal yang darurat itu dimaafkan atau dirukhsah. Wasaumu lan puasa, sementara iki wasaumu lan puasa. Dan orang yang haid dan nifas itu juga tidak boleh berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Tapi ingat, kalau puasa wajib itu harus diqodho. Kalau sholat itu tidak perlu diqodho, tapi kalau puasa wajib diqodho. Makanya kita harus sayang sama istri kita yang solehah ya. Istri yang solehah itu ya harus diacungi jempol, harus diapresiasi dengan kasih sayang ya, kasih sayang yang lebih lah. Soalnya kalau istri yang tahu dengan agama, kita tenang aja, pasti anak-anaknya itu akan diajari. Hanya ini yang masih jomblo-jomblo, yang masih sendirian, ya carilah jodoh yang soleh. Jadi kalau kita tidak tahu tentang agama yang terlalu detail semacam ini, tentang haid, tentang nifas, itu kan hal-hal yang sepertinya tidak perlu diketahui sama laki-laki gitu ya. Makanya kalau kita tidak mau susah-susah mempelajari hal ini, ya harus carilah jodoh yang soleha, yang tahu hal-hal yang seperti ini. Dan yang terakhir, ya tadi, kalau istri kita sedang haid, sedang nifas, itu bagaimana kalau kita mau bersenggama ya. Dan karena ini yang terakhir diharamkan untuk jima, itu kita dibolehkan untuk bersenang-senang di atas pusar dan di bawah lutut ya, boleh bersenang-senang di atas pusar dan di bawah lutut. Contohnya gimana Pak? Nggak boleh dicontohin soalnya nggak ada perempuannya. Masa mau dicontohin ya. Tapi hati-hati, kalau sudah bersenang-senang di sekitaran situ nggak ada yang kuat ya. Ya kalau memang benar-benar nggak kuat, terus benar-benar yang darurat ya yang penting jangan sampai berjima, karena itu diharamkan. Dan cari hal sesuatu yang mengalihkan dari hal yang besar itu. Yang terakhir al-auratu. Nah, ini tentang aurat. Setelah al-aurat nanti kita sudahi karena waktunya sudah malam. Utawi iki kebahasan tentang aurat yang digunakan untuk apa? Fis sholati, ing dalam waktune sholat. Kita juga harus tahu auratnya laki-laki dan perempuan ketika kita sholat. Auratur rajuli fis sholati ma bainas surah wa rubbah.
wa auratul mir'ati jami'u badaniha illal wajha wal kufaini. Auratul rajuli utawi aurate wong lanang fis sholati ing dalam waktuna sholat ma bainas surati warubati, yaiku perkara kang tetep ing dalam antarane wedel lan dengkul. Jadi auratnya laki-laki atau cowok ketika sholat itu antara wedel dan lutut harus ditutupi ya. Makanya kalau kita kebanyakan kan pakai kaos ya, pakai kaos terus pas ketika kita sujud kaosnya kedengkek ya, terus kelihatan bokongnya, kelihatan apa lekukannya ya, itu jelas tidak sah. Makanya kita dicontohkan oleh ulama kita harus memakai sarung atau baju koko ya, koko yang panjang lah yang menutupi aurat kita. Dan auratnya perempuan itu dari mana ke mana? Wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon jami'u badaniha iku sekabehane badane mar'ah, seluruh badannya perempuan ketika sholat itu harus ditutupi illal wajah angin sertane rai, angin rai wajahnya boleh dibuka, wal kufaini tam efek-efek loro ya, efek-efek loro. Kita juga harus tahu, kita harus perhatikan mukena atau rukuh ya, mukena atau rukuhnya istri kita atau anak-anak cewek kita harus yang sesuai dengan fikih. Kadang kan ada mukena atau rukuh yang sampai pergelangan tangan tok, nah, itu nggak boleh. Tapi yang benar itu cuma efek-efekannya aja yang kelihatan. Biasanya kan udah yang rukuh yang sampai pergelangan tangan, itu nggak boleh, nggak sah. Makanya biasanya kan ada yang mukena yang di sininya nanti dicantelkan ya, talinya ada talinya, itu untuk menutupi tangan ini biar yang kelihatan cuma efek-efeknya. Efek-efek itu kan yang ini. Nah ini ada susamin ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari kami. Kalau banyak mohon maaf, mari kita tutup dengan doa tahlil yang telah kita baca tadi. Monggo Kang, apa jenenge pinjam itunya Kang, Yasin tahlilnya Kang. Kita berdoa bersama untuk menutup kajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'alna taqabbal tawaban ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamila ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin bi sunnati wal jami'il mujahidin
في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من استمعنا هنا بسببه ولأجل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أجل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.